Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Kesehatan di bidang penanggulangan krisis kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penanggulangan krisis kesehatan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penanggulangan krisis kesehatan, pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan, koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan, koordinasi dan pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan dalam penanggulangan krisis kesehatan, dan pelaksanaan administrasi pusat. Bidang pemantauan dan informasi melaksanakan pemantauan, pelaporan dan penyajian informasi pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan krisis kesehatan yang dalam pelaksanaan tugasnya, bidang pemantauan dan informasi menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan dan melakukan pemantauan dalam penanggulangan krisis kesehatan dan penyusunan laporan dan penyajian informasi yang berkenaan dengan penanggulangan krisis kesehatan. Bidang tanggap darurat dan pemulihan menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan tanggap darurat dalam penanggulangan krisis kesehatan, dan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan pemulihan penanggulangan krisis kesehatan. Bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan yang dalam pelaksanaan tugasnya menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan upaya kesiapsiagaan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Siaga darurat. Siaga! Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta administrasi pusat yang dalam pelaksanaan tugasnya, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan laporan, pengelolaan urusan keuangan, dan pengelolaan urusan kepegawaian, umum, tata usaha, kerumah tanggaan, dan perlengkapan. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan memiliki 9 regional dan 2 subregional yang berperan untuk mempercepat dan mendekatkan fungsi bantuan kesehatan dan masing-masing dilengkapi dengan SDM kesehatan terlatih dan sarana, bahan, obat, serta perlengkapan kesehatan lainnya, yaitu di 1. Regional Sumatera Utara berkedudukan di Medan dengan wilayah pelayanan Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, dan Subregional Sumatera Barat. 2. Regional Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang dengan wilayah pelayanan Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Bengkulu. 3. Regional DKI Jakarta berkedudukan di Jakarta dengan wilayah pelayanan Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Barat. 4. Regional Jawa Tengah di Semarang dengan wilayah pelayanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 5. Regional Jawa Timur di Surabaya sebagai posko wilayah tengah dengan wilayah pelayanan Jawa Timur. 6. Regional Kalimantan Selatan di Banjarmasin dengan wilayah pelayanan Provinsi Kalimantan Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Kalimantan Selatan. 7. Regional Bali di Denpasar dengan wilayah pelayanan Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 8. Regional Sulawesi Utara di Manado dengan wilayah pelayanan Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Maluku Utara. 9. Regional Sulawesi Selatan di Makassar sebagai posko wilayah timur dengan wilayah pelayanan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku, serta Subregional Papua. Subregional Papua berpusat di Jayapura dengan wilayah pelayanan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Regional atau Subregional berfungsi 1. Sebagai pusat komando dan pusat informasi atau media center kesiapsiagaan dan penanggulangan kesehatan akibat bencana dan krisis kesehatan lainnya. 2. Fasilitasi buffer stok logistik kesehatan atau bahan, alat, dan obat-obatan. 3. Menyiapkan dan menggerakkan tim reaksi cepat dan bantuan SDM kesehatan yang siap digerakkan di daerah yang memerlukan bantuan akibat bencana dan krisis kesehatan lainnya. 4. Sebagai pusat networking antara 3 komponen kesehatan dalam regional tersebut, yaitu Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, dan Perguruan Tinggi. Masa Sewindu tahun 2005 hingga 2012 merupakan periode ketika Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan atau PPKK mengalami perubahan yang sangat besar. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan mengalami metamorfosis dan berkembang pesat, terutama dalam hal pemberian bantuan, pelayanan, dan informasi kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan krisis kesehatan akibat bencana. Dalam kurun waktu 2005 hingga 2012, PPKK telah melatih petugas kesehatan kabupaten atau kota, provinsi maupun PPK regional atau subregional sebanyak 7.395 orang petugas dengan rincian sebagai berikut. Sepanjang tahun 2006 hingga 2012, rata-rata setiap tahun terjadi 299 kejadian bencana atau setiap bulannya terjadi 25 kejadian bencana di Indonesia. Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang, hutan gunung sawah
hatimu pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Upaya penanggulangan krisis kesehatan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi perlu dukungan dan peran serta dari lintas sektor untuk terlaksananya pelayanan kesehatan secara paripurna. Kerjasama yang telah dibangun dengan lintas sektor diantaranya: 1. Kementerian Pertahanan. Pada tanggal 23 April tahun 2012, dibuat perjanjian kerjasama antara Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan tentang penanganan krisis kesehatan dalam penanggulangan bencana. 2. RAPI. Pada tahun 2006, Kementerian Kesehatan membuat kesepakatan bersama dengan RAPI tentang sistem pelayanan informasi yang kemudian diperbaharui pada tahun 2012. 3. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kementerian Kesehatan memanfaatkan sistem yang dimiliki BMKG melalui perjanjian kerjasama pada tahun 2006 tentang sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika dalam rangka penanggulangan krisis kesehatan dengan menempatkan peralatan peringatan dini untuk kejadian gempa di PPKK dan beberapa regional yang rawan terhadap gempa. 4. Pusdokes Polri atau DVI. 27 Juli 2003 dilakukan penandatanganan kerjasama antara Polri, Depkes tentang penanganan korban bencana massal atau DVI. Beberapa kejadian bencana di Indonesia dengan korban massal telah berhasil teridentifikasi dengan bantuan tim DVI. Potongan-potongan hasil wawancara tentang harapan atau testimoni tentang PPKK dari beberapa staf atau mantan staf PPKK. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Karena dunia akhirat kita ini kan. Ternyata pekerjaan yang kita laksanakan di dalam bidang kebencanaan itu ternyata sangat mulia dan sangat banyak. Mulai dari kepala sampai bawahannya akrab sekali, secara kekeluargaan sekali. Saya sama-sama Pak Dr. Indra. Dengan kondisi mobil yang kurang begitu bagus terserang aja, saya membawa kantong mayat. Sehingga saya katakan sama Pak Imran, jangan kita pacu mobil ini. Karena mobil ini kita bawa kantong mayat. Jangan sampai kantong mayat itu buat kita. Pengalaman yang paling berkesan yaitu pada saat letusan Gunung Rokatenda. Ternyata, oh begini tuh bencana. Aksesnya begitu sulit, lewat laut, terpaksa kami berpanas-panasan, naik perahunya SAR. Serius tapi santai, dan santai tapi serius gitu. Alhamdulillah cukup bagus, cukup baik. Bertambah wawasan dan pengalaman jika dibandingkan saya bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Banyak air mata selama saya bekerja di Pusat Penanggulangan Krisis. Banyak tekanan yang harus kita hadapi. Tapi dengan tekanan yang saya hadapi, itu menempah saya menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih kuat lagi di dalam menghadapi masalah pribadi khususnya. Pertama kali ditugaskan untuk memantau kejadian bencana yang sangat memilukan, yaitu jumlah korban yang begitu banyak dengan penanganan yang masih sederhana. Memang
sangat sedih sekali waktu itu. Memang peralatan apa yang pernah diceritakan dengan Pak Anang tadi memang masih cukup kurang memadai. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk belajar dan berbagi pengalaman di beberapa negara. Gempa di Tasikmalaya ya, saya diperintahkan coba untuk menyiapkan barang yang ada di gudang. Nah, kita menyiapkan. Kata menyiapkan itu yang saya pegang. Sudah saya selesai, saya minta izin untuk pulang. Ini yang sangat membuat saya itu, wah ini namanya kerja di bencana. Jadi begitu saya minta izin pulang, Pak Dodi bilang, kalau kamu mau pulang silakan pulang. Saya kasih waktu 1 jam. Wah nggak mungkin 1 jam. Rumah saya di Depok Pak, saya bilang. Nggak mungkin kalau 1 jam. Akhirnya ya udah, dengan apa yang saya bawa, hanya baju 1, celana 1, celana kolor 1, baju dalam 1, itu saya jalan ke Pengalengan selama 10 hari. Menghidupkan kembali pelatihan-pelatihan yang ada. Kami mohon untuk diadakan kembali, sehingga karena yang terjadi sekarang itu sumber daya manusia yang sudah dilatih itu kami tidak tahu. Antara pusat dan daerah tetap menjalin hubungan yang lebih baik, lebih akrab, serius, tetapi santai. Harus terjalin lebih baik lagi dari yang sekarang. Dan kami harapkan PPK Regional Sumatera Selatan yang dicita-citakan ingin menjadi UPT terlaksana pada tahun 2000, minimal bertahun 2015. Agar Pusat Penanggulangan Krisis dapat lebih meningkatkan jejaring dengan internasional, sehingga program-program inovasi yang telah dilakukan oleh Pusat Penanggulangan Krisis saat ini dapat menjadi tempat pembelajaran bagi dunia internasional. Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan ini dapat terus eksis dalam rangka memberikan bantuan pelayanan kesehatan.